Hasasin, kisah sejarah dan kehancuran kelompok penghabis rahasia. Hasasin adalah sebuah kelompok penganut Syiah Ismailiyah Nizari yang terkenal karena melakukan penghabisan terhadap pemimpin-pemimpin Muslim dan Kristen yang dianggap sebagai musuh atau ancaman bagi negara Ismaili. Mereka didirikan oleh Hasan Isabah yang merebut benteng Al-Mut di Iran dan menjadikannya sebagai markas besar mereka. Hasan adalah nama pendiri mereka, Hasan Isabah, namun ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa nama Hasasin berasal dari kata Asasiyun yang berarti orang-orang yang taat pada asas, yaitu dasar dari keyakinan mereka. Hasasin adalah salah satu cabang dari Syiah Ismailiyah yang berada dengan Syiah 12 yang mayoritas di Iran. Mereka percaya pada imamat dari 7 imam dan kepemimpinan Aga Khan sebagai pemimpin spiritual mereka. Mereka juga memiliki pandangan-pandangan yang heterodoks yang berbeda dengan aliran-aliran Islam lainnya. Asal-usul Hasasin. Hasasin berasal dari Syiah Ismailiyah, sebuah cabang dari Islam Syiah yang mengikuti garis keturunan imam dari Ismail bin Ja'far. Ismail bin Ja'far adalah putra tertua dari Ja'far as-Siddiq, imam ke-6 menurut Syiah 12. Namun Ismail bin Ja'far meninggal sebelum ayahnya sehingga menimbulkan perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi imam selanjutnya. Sebagian besar Syiah 12 mengikuti adik Ismail bin Ja'far, Musa al-Khadim, sebagai imam ke-7. Namun sebagian kecil Syiah Ismailiyah menganggap bahwa Ismail bin Ja'far tidak benar-benar meninggal, melainkan disembunyikan oleh Allah sebagai imam tersembunyi. Syiah Ismailiyah kemudian terpecah menjadi beberapa kelompok lagi. Salah satunya adalah Nizari Ismailiyah. Nizari Ismailiyah mengikuti garis keturunan imam dari Nizar bin Al-Muntasir Billah, imam ke-10 menurut Syiah Ismailiyah. Nizar bin Al-Mustasir Billah bersaing dengan adiknya Al-Mustali Billah untuk menjadi khalifah Fatimiyah di Mesir. Namun Nizar bin Al-Mustasir Billah dikalahkan dan dihabisi oleh pasukan Al-Mustali Billah pada tahun 1097. Salah satu pengikut setia Nizar bin Al-Mustasir Billah adalah Hasan Isabah, seorang pemimpin agama dan militer yang lahir di Qom pada tahun 1056. Hasan Isabah belajar tentang doktrin Ismailiyah di Rai dan kemudian bergabung dengan misi Ismailiyah di Isfahan. Ia menjadi seorang dai, yaitu seorang misionaris yang bertugas menyebarkan ajaran Ismailiyah dan merekrut pengikut baru. Hasan Isabah menghadapi banyak tantangan dan bahaya dalam menjalankan tugasnya karena Ismailiyah dianggap sebagai bid'ah dan sesat oleh kebanyakan Muslim Sunni dan Syiah 12. Ia juga berseteru dengan Nizam al-Mulk, wazir dari dinasti Saljuk yang berkuasa di Iran dan Irak. Nizam al-Mulk berusaha untuk menumpas pengaruh Ismailiyah dengan menggunakan kekuatan militer dan propaganda. Pada tahun 1090, Hasan Isabah berhasil merebut benteng Al-Mut, sebuah benteng gunung yang terletak di Qaizin, Iran. Ia menjadikan benteng ini sebagai markas besar dan pusat kegiatan politik dan agama dari Nizari Ismailiyah. Ia juga mengirimkan dai-dai dan mata-mata ke berbagai wilayah untuk menarik pengikut-pengikut baru dan mengumpulkan informasi tentang musuh-musuhnya. Hasan Isabah juga membentuk sebuah kelompok militer elit yang dikenal sebagai Hasasin, yang terdiri dari sekelompok mata-mata yang terlatih khusus untuk melakukan penghabisan terhadap pemimpin-pemimpin Muslim dan Kristen yang dianggap sebagai musuh atau ancaman bagi negara Ismaili. Kelompok ini menjadi salah satu senjata rahasia Hasan Isabah dalam mempertahankan doktrin dan
kebebasan Nizari Ismailiyah. Sejarah Hasasin. Hasasin beroperasi selama hampir 2 abad dari tahun 1090 hingga 1275. Mereka melakukan penghabisan yang berdampak besar pada sejarah dan politik dunia Islam dan Kristen. Mereka juga menghadapi banyak musuh dan ancaman seperti dinasti Islam seperti Saljuk, Abbasiyah, Ayyubiyah, dan Mongol, serta perang-perang salib yang dilancarkan oleh Eropa. Hasasin dipimpin oleh Hasan Is-Sabbah sampai ajalnya pada tahun 1124. Setelah itu, kepemimpinan Hasasin diwariskan kepada keturunan-keturunan Hasan Is-Sabbah yang disebut sebagai Imam-Imam Nizari Ismailiyah. Imam-Imam Nizari Ismailiyah mengklaim keturunan dari Nizar bin Al-Mutasir Billah, imam ke-10 menurut Syiah Ismailiyah. Mereka juga mengklaim bahwa mereka adalah wakil dari imam tersembunyi, yaitu imam ke-11 yang disembunyikan oleh Allah dan akan muncul kembali pada akhir zaman. Hasasin memiliki beberapa benteng strategis selain Al-Muts seperti Lamsar, Rudhar, Maimun, Diz, Khawar, Gridkuh, Masyaf, Kadmus, Khaf Ulaka, Lambasar, Qal'at al-Jabal, Qal'at al-Hosan, Al-Khaf, Al-Khadmus, Al-Ulaika, Al-Khawagbi, Al-Rusafa, Al-Kastal, Al-Aziz, Al-Mu'ta, Al-Harak, Al-Sawabah, Al-Montril, dan lain-lain. Benteng-benteng ini menjadi basis operasi dan pertahanan Hasasin dari serangan-serangan musuh mereka. Hasasin menggunakan metode yang rahasia dan terencana dalam menyusup, menyamar, dan menghabisi target mereka dengan menggunakan pisau, racun, atau senjata tersembunyi. Mereka seringkali menyerang korban mereka di tempat-tempat umum atau bahkan di istana mereka. Juga memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pemimpin mereka dan tidak takut mati. Beberapa contoh dari penghabisan yang dilakukan oleh Hasan. Penghabisan Nizam Al-Mulk. Nizam Al-Mulk adalah wazir dari dinasti Saljuk yang berkuasa di Iran dan Irak. Ia berusaha untuk menumpas pengaruh Ismailiyah dan dengan menggunakan kekuatan militer dan propaganda. Ia juga berseteru dengan Hasan Is-Sabbah, pendiri Hasasin, pada tahun 1092. Ia dihabisi oleh seorang Hasasin yang menyamar sebagai seorang sufi di dekat Nahayad. Penghabisan ini mengguncang dunia Islam dan melemahkan kekuatan Saljuk. Penghabisan Raymond II dari Tripoli. Raymond II dari Tripoli adalah penguasa Kristen dari Tripoli, salah satu negara salib di Timur Tengah. Ia bersekutu dengan Nur al-Din, penguasa Muslim dari Aleppo, melawan Baldwin III, Raja Yerusalem. Ia juga berkonflik dengan Ordo Templar, sebuah organisasi militer Kristen yang bertempur melawan Muslim. Pada tahun 1152, ia dihabisi oleh 2 Hasasin yang menyamar sebagai biarawan di dalam gereja Santo Yohanes di Tripoli. Penghabisan ini memicu perang saudara di antara para penguasa Kristen dan melemahkan perlawanan mereka terhadap Muslim. Penghabisan Konrad di Montferral. Konrad dari Montferral adalah Raja Yerusalem yang terpilih pada tahun 1192 setelah kematian Baldwin IV dan Baldwin V. Ia adalah seorang pemimpin yang berani dan cerdas yang berhasil mempertahankan kota Tyre dari serangan Saladin, Sultan Mesir, dan Suriah. Ia juga bersaing dengan Guy de Lusignan, Raja Yerusalem sebelumnya, yang didukung oleh Ordo Hospitaller, sebuah organisasi militer Kristen lainnya, pada tahun 1192. Ia dihabisi oleh 2 Hasasin yang menyamar sebagai biarawan di dekat Tyre. Penghabisan ini mengubah jalan perang salib ketiga dan mempengaruhi nasib kerajaan Yerusalem. Penghulaguhan
Hulagu Khan adalah penguasa Mongol dari Iskandar, sebuah negara bawahan dari Kekaisaran Mongol yang meliputi Iran, Irak, Suriah, dan Anatolia. Ia adalah saudara dari Khan Mongkangge dan cucu dari Genghis Khan. Ia terkenal karena menaklukkan Baghdad pada tahun 1258 dan mengakhiri dinasti Abbasiyah, Khalifah Islam Sunni. Ia juga menyerang negara Nizari Ismaili dan menghancurkan benteng-benteng Hasan. Dan tahun 1256 sampai 1257 ia kemudian berperang melawan Mamluk, sebuah dinasti militer muslim yang berkuasa di Mesir dan Suriah. Pada tahun 1265 ia dihabisi oleh seorang assassin yang menyamar sebagai seorang dokter di dekat Hamdan. Penghabisan ini mengakhiri ekspansi Mongol ke barat dan memperkuat posisi Mamluk. Assassin tidak dapat bertahan lama setelah serangan-serangan Mongol yang menghancurkan benteng-benteng mereka. Pada abad ke-13, pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan memulai invasi ke Timur Tengah pada tahun 1256. Salah satu tujuan utama mereka adalah untuk menghancurkan negara Nizari Ismaili yang didirikan oleh Hasan Sabah. Pasukan Mongol berhasil merebut benteng Almut, markas besar Assassin, pada tahun 1256. Setelah mengepung selama 4 bulan, mereka menghabisi penduduk dan pengikut Assassin, membakar perpustakaan dan buku-buku berharga, dan menghancurkan bangunan-bangunan. Mereka juga menangkap dan menghabisi keturunan Hasan Isabah, Imam Ruh ad-Din Khurshah, yang menyerah kepada Hulagu Khan. Pasukan Mongol kemudian melanjutkan penaklukan mereka terhadap benteng-benteng Assassin lainnya di Iran, Irak, Suriah, dan Lebanon. Pada tahun 1275, semua benteng Assassin telah jatuh ke tangan Mongol dan kelompok Assassin pun dibubarkan. Mereka pengikut Hasan berhasil melarikan diri atau menyembunyikan diri di beberapa tempat seperti India, Afghanistan, dan Asia Tengah. Namun mereka tidak lagi memiliki kekuatan dan pengaruh yang signifikan. Mereka juga mengalami perubahan dalam doktrin dan praktik mereka sesuai dengan kondisi dan lingkungan baru mereka. Meskipun Assassin telah punah, sebagai sebuah kelompok warisan mereka masih hidup dalam sejarah, budaya, dan bahasa. Kata assassin dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya berasal dari kata assassin yang berarti pemakan hasis atau pengikut Hasan. Kata ini digunakan untuk menyebut orang-orang yang menghabisi orang lain dengan cara yang rahasia dan terencana, terutama untuk motif politik dan agama. Beberapa karya sastra film dan permainan video terinspirasi oleh kisah-kisah assassin seperti seri Assassin's Creed. Seri ini menggambarkan sebuah konflik abadi antara dua organisasi rahasia, yaitu Assassin dan Templars, yang berperang untuk mengendalikan dunia dengan menggunakan artefak kuno yang disebut Piece of Eden. Seri ini juga menampilkan beberapa karakter yang berdasarkan pada tokoh-tokoh sejarah yang terkait dengan Assassin seperti Al-Talir Ibn Al-Ahad, Ezio Auditore da Firenze, Hasan Isabah, Rashid di Insinan, dan lain-lain. Selain itu, ada juga beberapa kelompok atau individu yang mengklaim sebagai penerus atau pengikut Assassin, seperti Nizari Ismaili, sebuah cabang dari Syiah Ismailiyah yang menghormati Aga Khan sebagai pemimpin spiritual mereka, atau beberapa kelompok radikal Islam yang disebut sebagai kaum Khawarij masa kini oleh beberapa cendekiawan, namun tidak ada bukti kuat yang menghubungkan mereka dengan Assassin asli. Dengan demikian, dapat melihat bahwa Assassin adalah sebuah kelompok yang memiliki sejarah yang panjang dan menarik
serta warisan yang masih berpengaruh hingga saat ini. Mereka adalah contoh dari bagian sebuah kelompok minoritas dapat berjuang untuk mempertahankan keyakinan dan kebebasan mereka di tengah-tengah tekanan dan ancaman dari kekuatan-kekuatan besar. Mereka juga adalah contoh dari bagaimana sebuah kelompok dapat menggunakan cara yang cerdik dan inovatif untuk mencapai tujuan mereka, meskipun cara tersebut sering kali kontroversial dan tidak etis. Mereka adalah Assassin, kelompok penghabis rahasia yang mengguncangkan dunia.